Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dari kelas Sistem Informasi 2022A dengan NIM 2205114032. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu Sejarah Perkembangan Komputer. Nah, pasti masih belum banyak orang tahu ya bagaimana sejarah perkembangan komputer ini. Nah, di sejarah perkembangan komputer ini ada banyak pembahasan yang bisa ditemukan. Namun di sini saya memilih beberapa pembahasan saja, yaitu adalah yang pertama adalah mengenai pengertian komputer, lalu yang kedua mengenai awal kemunculan komputer, yang ketiga sejarah pengembangan komputer, yang keempat, generasi komputer, dan yang kelima adalah kesimpulan dari keempat pembahasan yang telah dibahas nantinya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian komputer. Nah, komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang sudah terprogram sebelumnya. Komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, baik menggunakan maupun tanpa bantuan alat. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak mengerjakan tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Jadi dulu komputer hanya bisa digunakan untuk perhitungan matematika atau mungkin hanya dapat mengolah angka saja, berbeda dengan komputer zaman sekarang ya. Secara luas, komputer dapat diartikan sebagai suatu alat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen ini bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen komputer ini berasal dari arsitektur bernama von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Bahkan John von Neumann ini memaparkan komponen-komponen komputer sebelum Indonesia merdeka ya. Mungkin pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Komputer adalah sistem yang terdiri dari hardware, software, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mengolah informasi menggunakan instruksi yang diberikan. Seperti yang kita tahu, yaitu hardware adalah perangkat kerasnya komputer, software adalah perangkat lunaknya komputer, dan orang-orang yang bekerja untuk mengolah informasi ini adalah user komputer atau pengguna komputer. Pengguna komputer ini memastikan bahwa komputer berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan dan semua perangkat lunak atau softwarenya dapat berjalan dengan benar. Komputer menyediakan banyak manfaat termasuk memfasilitasi komunikasi, memungkinkan akses ke informasi, dan menyediakan sumber daya untuk berbagai kegiatan. Jadi komputer tidak hanya dapat dilakukan untuk satu kegiatan saja, namun dia bisa melakukan segala kegiatan yang telah diprogram oleh user komputer. Lalu masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai awal kemunculan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yakni Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka saja. Kemudian mesin tersebut diberi nama Difference Engine Zero dan diperkirakan sebagai komputer pertama di dunia.
Bentuk difference engine zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Di sini ada foto dari Charles Babbage, yaitu seorang ahli matematika asal Inggris. Nah, beliau ini menciptakan mesin hitung tapi masih bertenaga uap. Dia adalah pencipta pertama di dunia dari mesin hitung bertenaga uap ini, yang fungsinya hanya bisa untuk menghitung tabel angka saja. Meskipun begitu, prinsip kerja mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau biasa disebut dengan komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem yang mampu menghitung hasil sensus negara Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi dari Herman Hollerith ini, beliau berhasil menghemat anggaran pemerintah banyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Bisa dibayangkan ya jasanya eh, ketika beliau dapat menghemat anggaran negara Amerika Serikat. Selanjutnya, Herman Hollerith terus mengembangkan potensinya di bidang teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan sebuah perusahaan komputer IBM. Di sini adalah foto dari Herman Hollerith, yaitu penemu sebuah sistem yang mampu menghitung hasil sensus negara Amerika Serikat. Lalu masuk pada pembahasan ketiga, yaitu sejarah pengembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital ini pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Beliau berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Namanya sama seperti alat yang dihasilkan ya. Jadi simulasinya bernama uji Turing dan alatnya bernama Turing Machine atau mesin Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, yaitu insinyur mesin asal Jerman yang membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama kali pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Jadi dia melakukan perakitan model komputer digital ini di rumah orang tuanya, yaitu di ruang tamu rumah orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Nah, meskipun Zuse ini sudah susah-susah merakit dan menciptakan komputer digital, lalu dihancurkan pada Perang Dunia Kedua, ia tetap diakui sebagai pencipta komputer digital pertama. Walaupun mungkin sekarang komputer digitalnya udah nggak ada karena dihancurkan pada Perang Dunia Kedua. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau biasa disebut dengan ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Jadi setelah Zuse ini menciptakan komputer digital lalu dihancurkan, kemudian dilanjut oleh John Mauchly yang berhasil menciptakan mesin ENIAC. Nah, mesin ini berarti memiliki kecepatan yang sangat besar ya karena bisa menghitung ribuan masalah dengan cepat per detiknya.
Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Nah, di sini ada gambar dari Turing Machine yang diciptakan oleh Alan Turing. Kita masuk pada pokok atau inti pembahasan kita, yaitu generasi komputer. Nah, pasti belum banyak orang tahu generasi komputer itu ada berapa sih, terus saat ini kita tuh ada di generasi komputer yang keberapa gitu kan. Nah, jadi generasi komputer ini terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama sampai komputer generasi kelima. Masing-masing dari komputer generasi ini akan kita bahas satu persatu, ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Itu terjadi pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama adalah komputer yang pertama kali dibuat oleh manusia. Mereka dibangun dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan komponen yang sangat besar. Komputer generasi pertama ini beroperasi dengan menggunakan bahasa kode yang disebut bahasa mesin, yang hanya dapat dipahami oleh komputer. Jadi bahasa mesin ini hanya bisa ditangkap, diresap oleh komputer saja. Komputer generasi pertama juga memiliki beberapa keterbatasan. Mereka sangat lambat dan memakan waktu lama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dijalankannya. Kapasitas memori mereka juga sangat terbatas. Beberapa komputer generasi pertama juga memiliki masalah dengan ketepatan hasil yang dihasilkan. Komputer generasi pertama ini pastinya hal baru ya bagi penciptanya, bagi manusia. Oleh sebab itu, dia belum bisa melakukan tugas sesuai dengan keinginan pengguna. Kalau bahasa sekarang mungkin lemot ya, atau nggak tepat dalam penyelesaian masalahnya atau pengerjaan tugas-tugasnya. Nah, di sini ada gambar dari komputer generasi pertama. Nah, bisa dilihat ukurannya cukup besar ya, karena dia melebihi tinggi manusia. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini yaitu program dibuat dengan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Nah, tabung hampa udara ini memiliki ukuran fisik yang sangat besar, sehingga dia membutuhkan daya listrik yang besar pula. Namun apabila tabung hampa udara ini memiliki ukuran yang kecil, maka daya listriknya juga semakin kecil. Selanjutnya dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama ini yaitu komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar. Di komputer IBM 701 ini hanya bisa digunakan dalam bidang komersial saja, seperti perdagangan mungkin ya. Dan selanjutnya ada komputer IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 industri. Mungkin komputer ini bisa digunakan untuk pabrik-pabrik atau industri lainnya. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, komputer generasi kedua ini adalah jenis komputer yang menggunakan teknologi transistor untuk menggantikan teknologi saklar logika yang digunakan pada generasi pertama. Jadi generasi pertama ini teknologi yang digunakan masih saklar logika atau tadi masih menggunakan tabung hampa udara. Nah, di generasi kedua ini sudah menggunakan teknologi transistor. Transistor ini lebih kecil daripada tabung hampa udara. Komputer generasi kedua memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih cepat,
dan lebih hemat energi daripada generasi pertama. Transistor inilah yang menyebabkan komputer menjadi lebih cepat dan lebih efisien dalam konsumsi energi. Jadi transistor inilah yang cara kerjanya cepat, jadi komputer itu juga bisa berjalan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan tabung hampa udara tadi pada generasi pertama yang bentuk fisiknya saja sudah sangat besar gitu ya. Komputer generasi kedua juga dikenal sebagai komputer mainframe karena mereka harus dipasang di ruangan yang sangat besar dan berisik. Bisa dibayangkan kalau disimpan dalam ruangan yang besar, pasti eh, ukurannya masih besar ya. Maksudnya nggak jauh beda dari komputer generasi pertama. Dan malahan di generasi kedua ini komputernya berisik. Nah, di sini ada gambar dari komputer generasi kedua. Ukurannya memang lebih kecil ya jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini adalah kapasitas memori utama besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Nah, transistor ini memiliki ukuran yang kecil sehingga daya listrik yang dihasilkan juga lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung hampa udara. Kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Nah, mengapa lebih cepat? Karena komputer generasi kedua ini menggunakan teknologi transistor. Jadi transistor ini kan bisa mempercepat terus mengefisienkan tugas-tugas yang bisa dikerjakan pada komputer generasi kedua. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh dari komputer generasi kedua ini yaitu komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Jadi komputer PDP-5 dan 8 ini hanya bisa digunakan untuk bidang komersial atau perdagangan saja. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, MCR 300, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada komputer generasi ketiga, yaitu generasi tengah ya, dari komputer generasi pertama sampai ke 5, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kompleks. Contohnya adalah Fortran, COBOL, dan bahasa assembly. Komputer generasi ketiga ini juga memiliki kemampuan untuk mengakses basis data dan berinteraksi dengan pengguna melalui terminal. Komputer generasi ketiga juga memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang lebih banyak dan menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama dan kedua, mungkin dia lebih bisa menjalankan tugas yang lebih rinci, lebih tepat, dan lebih kompleks ya. Hal ini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas seperti simulasi, pemrosesan data, dan pengolahan gambar. Jadi komputer generasi ketiga ini sudah bisa mengolah data, mengolah gambar. Kalau komputer generasi pertama kan mungkin hanya bisa mengolah angka ya, yaitu perhitungan atau aritmatika. Di sini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Nah, bentuk monitornya masih tabung ya, mungkin lebih condong ke belakang. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini adalah komponen yang dipakai adalah IC atau Integrated Circuit. Kemudian proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Ukuran fisik lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Seperti yang dibilang tadi ya, semakin kecil ukuran dari komputer, maka daya listriknya akan semakin kecil juga. Begitu juga sebaliknya. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access.
dapat melakukan multiproses dan multiprogramming. Alat input-outputnya mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Kemudian komputer ini dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dan komputer lainnya. Berarti komputer di generasi ketiga ini sudah bisa berinteraksi antara komputer satu dengan komputer lainnya. Contoh dari komputer generasi ketiga yaitu komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan lain sebagainya. Kalau di generasi kedua tadi ada PDP 5 dan 8 ya. Di sini ada PDP 11. Masuk pada komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990-an. Sekitar 10 sampai 20 tahunan. Komputer generasi keempat ini disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC atau Integrated Circuits yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI, Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung. Nah, pasti generasi keempat ini lebih cepat ya penggunaannya. Dari generasi kedua saja sudah menggunakan satu transistor, itu pun sudah lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Apalagi di generasi keempat ini mengandung ribuan transistor, jadi dia pasti ribuan kali lebih cepat dibandingkan generasi kedua. Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi keempat. Monitornya lebih tipis jika dibandingkan dengan komputer generasi ketiga yang bentuknya masih kayak monitor tabung ya. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration atau biasa disingkat BLSI. Kemudian menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh dari komputer generasi keempat ini yaitu komputer IBM 370 yang menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Kemudian personal computer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Nah, contohnya adalah komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981 mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Seperti sekarang ya, mouse sudah banyak yang menggunakan Bluetooth atau tanpa kabel. Windows juga semakin berkembang mulai dari Windows 8, 7, 8, 10, 11, dan mungkin di masa depan akan lebih berkembang lagi. Lalu masuk pada generasi terakhir, yaitu komputer generasi kelima, yaitu masa sekarang sampai masa depan. Kita nggak tahu ya berapa jangka waktunya komputer generasi kelima ini dimulai dari sekarang. Komputer generasi kelima mencakup penggunaan teknologi yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Teknologi yang diterapkan dalam generasi ini meliputi teknologi informasi, otomatisasi, jaringan komputer, sistem terdistribusi, teknologi komunikasi, dan beberapa teknologi lainnya. Selain itu, komputer generasi kelima melibatkan penggunaan konsep-konsep lain seperti menggunakan sistem operasi berbasis GUI atau grafik antarmuka pengguna. Antarmuka itu biasanya disebut dengan interface ya. Jaringan lokal dan jaringan komputer jauh, virtualisasi, dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi kelima, memiliki monitor yang jauh lebih tipis ya, jika dibandingkan dengan komputer generasi 3 yang masih seperti tabung, dan komputer generasi 4. Mungkin dengan generasi 4 bedanya belum terlalu jauh. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima ini adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemudian, kemampuan dari komputer ini dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Jadi bisa dibayangkan betapa canggihnya generasi 5 ini, karena komputer ini sudah berhubungan dengan robot, sudah bisa mengoperasikan robot, sudah bisa memprogram robot. Ya. Kemudian mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Dan negara Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Nah, sudah kita bahas ya, mulai dari pembahasan pertama sampai keempat, yaitu mulai dari pengertian komputer, awal kemunculan komputer, lalu sejarah pengembangan komputer digital, dan generasi-generasi komputer mulai dari generasi 1 sampai kelima. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari keempat pembahasan sebelumnya adalah komputer telah mengalami banyak sekali perkembangan sejak awal. Perkembangan ini telah membantu untuk menciptakan komputer yang lebih canggih dan lebih kuat yang kita gunakan hari ini atau bahkan untuk hari-hari di masa depan. Perkembangan komputer telah membantu dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi, militer, dan lainnya. Apalagi dalam bidang teknologi ya, karena dalam bidang teknologi komputer adalah ibu dari teknologi. Kemudian, perkembangan komputer akan terus berlanjut ke masa depan dan membantu manusia dalam mencapai banyak hal. Jadi mungkin masih ada perkembangan komputer di masa depan atau mungkin generasi-generasi selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan materi dan pengucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.